sebetulnya yang secara struktural formal yang perlu beralumni itu adalah alma maternya. Karena itu menjadi bagian penilaian universitas dimanapun, mau di swasta, mau di negeri, mau di akademi, mau di institut, mau universitas, semua itu adalah alumni menjadi salah satu faktor. Nah, ini yang harus disadari bahwa ketika ada pergerakan dari alumni yang begitu eksplosif, itu mesti ada ada simbiosis mutualistik. Jadi ada dua pihak yang diuntungkan. Manakala ada salah satu itu kemudian dia tidak bisa berfungsi optimal, maka yang rugi pertama adalah perguruan tinggi. Karena bicara alumni ini, Mas Bambang, kita tahu bahwa alumni itu kan uncountable. Alumni ini kan legan golek omongan, orang Jawa bilang. Alumni itu bekerja tanpa standar. Alumni itu bekerja kan ya boleh ada struktur, ada regulasinya, tapi bahwa evaluasi dalam konteks regulasi pemerintah itu ada di perguruan tinggi ya, bukan di alumni. Ini yang perlu disadari oleh para para penyelenggara pimpinan perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, berdialog secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mang Yubagyo Dies Natalis Universitas Diponegoro yang tanggal 15 Oktober 1957 ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Universitas Diponegoro atau yang kita kenal dengan singkatannya Undip, dengan memperhatikan bahwa Universitas Diponegoro ini berasal mulanya adalah dari universitas swasta yang bernama Universitas Semarang yang memang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1957. Karena itu sekarang diperingati sebagai Dies Natalis Undip yang ke-64. Dalam usianya yang panjang ini sudah banyak perjuangan dilakukan, banyak karya dihasilkan, dan dharma yang dibaktikan kepada nusa dan bangsa. Untuk melukiskan perjalanan dan dinamika 60 tahun Universitas Diponegoro, saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Mukoam, Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Alumni Undip. Beliau adalah politisi senior yang sudah malang melintang sebagai pimpinan di DPR RI maupun DPD RI. Apa kabar Pak Mukoam? Baik Pak Bambang, sehat selalu Pak Bambang. Sehat G? Sama-sama Pak Bambang, kita saling mendoakan ini. Iya. Yang pandemik seperti ini, biar doa kewaspadaan penting. Ya, mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kegiatan alumni Undip ini, baik yang di pusat maupun di provinsi, bahkan sekarang kelihatannya juga fakultas-fakultas itu juga aktif sampai di kabupaten kota dalam ikut meringankan beban masyarakat maupun pemerintah di dalam menangani pandemi COVID ini. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ini Inspirasi Bangsa ini luar biasa ini, antisipatif. Jadi kegiatan Dies Natalis ini akan terjadi tanggal 15 Oktober ini masih bulan Agustus sudah dirancang sedemikian rupa. Mungkin ini akan menjadi suatu yang eksklusif bagi Inspirasi Bangsa yang bisa jadi ini menjadi eksklusif untuk Dies Natalis Undip yang ke-64 tersebut Pak Bambang. Ini semoga ini. Jadi saya bisa gambarkan bahwa Undip itu mengeluarkan alumni sudah lumayan banyak.
udah lebih dari 225.000 alumni yang berasal dari berbagai fakultas. Sekarang ada 11 fakultas. Fakultas yang lahir terakhir ini adalah Fakultas Psikologi yang sekarang udah usia yang ke berapa? 9 atau 10. Dia sudah melahirkan alumni juga. Ini luar biasa. Nah, data tersebut itu memencar di berbagai daerah alumni ini. Ada yang rata-rata ini di Indonesia ada secara eksponensial, tapi secara struktural ini kita punya di 18 provinsi, kemudian kabupaten kota, kemudian juga fakultas. Bahkan Pak Bambang, tuntutan untuk mengakomodasi komunitas alumni dengan tidak berdasar pada fakultas dan jurusan, dalam hal ini misalnya unit kegiatan mahasiswa itu kita tampung. Nah, karena itu hari ini struktur di DPP IKAUDIP itu mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kemudian luar negeri, kemudian fakultas. Fakultas ini merupakan instansi dalam struktur yang formal di dalam IKAUDIP. Nah, ini secara individual. Nah, yang menarik Pak Bambang, Undip ini, IKAUDIP terutama, IKAUDIP ini alumninya sekarang sudah dipindah ke Jakarta mulai zaman Pak Sigit. Jadi tahun berapa ya Pak? Jangan kita memahami itu tahun 2004-2005 saya kira. Yang tadi itu sentralnya itu adalah di Semarang. Tetapi bahwa saya memahami dan kita semua paham bahwa alumni Undip itu 59% itu comeback-nya ke Jawa Tengah. Nah, walaupun kemudian banyak sekali alumni itu yang juga berpengabdian di berbagai tempat, ada yang menjadi aparatur sipil negara, ada yang menjadi swastawan, bisnismen, bankers, ya, politisi, pengusaha, polisi, tentara, ya, dan profesi lain. Jadi itu luar biasa perkembangan alumni yang berprofesi di berbagai tempat. Nah, karenanya ini menjadi menarik dan memang secara struktural regulatif, alumni itu salah satu bagian yang penting di dalam penilaian perguruan tinggi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di antara 8 komponen, salah satu yang utama itu adalah alumni. Karena itu perguruan tinggi manapun, termasuk Undip, dia tidak akan bisa hebat kalau tidak akan melibatkan alumni. Karena itu positioningnya adalah sebetulnya yang secara struktural formal yang perlu beralumni itu adalah alma maternya. Karena itu menjadi bagian penilaian universitas dimanapun, mau di swasta, mau di negeri, mau di akademi, mau di institut, mau universitas, semua itu adalah alumni menjadi salah satu faktor. Nah, ini yang harus disadari bahwa ketika ada pergerakan dari alumni yang begitu eksplosif, itu mesti ada ada simbiosis mutualistik. Jadi ada dua pihak yang diuntungkan. Manakala ada salah satu itu kemudian dia tidak bisa berfungsi optimal, maka yang rugi pertama adalah perguruan tinggi. Karena bicara alumni ini, Mas Bambang, kita tahu bahwa alumni itu kan uncountable. Alumni ini kan legan golek omongan, orang Jawa bilang. Alumni itu bekerja tanpa standar. Alumni itu bekerja kan ya boleh ada struktur, ada regulasinya, tapi bahwa evaluasi dalam konteks regulasi pemerintah itu ada di perguruan tinggi, ya, bukan di alumni. Ini yang perlu disadari oleh para para penyelenggara pimpinan perguruan tinggi. Nah, kami memang dari DPPK Undip memang selalu mengajak alumni muda, alumni itu, ayo kita ada 3 dimensi. Pertama adalah alumni untuk dirinya, alumni untuk Undip, kemudian alumni untuk Undip dan masyarakat. Nah, ini karena itu dalam menghadapi COVID, sebagaimana tadi Pak Bambang sampaikan, alhamdulillah, memang kalau kita bicara vaksin COVID-19, salah satu aspek adalah vaksinasi.
Saya kebetulan oleh IKA Undip itu menjadi pimpinan himpun Perhimpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri yang hari ini Undip sebagai lead-nya. Nah, kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman alumni dalam rangka misalnya vaksinasi, itu memang semuanya Basuki mau Beo, Pak Bambang. Tidak ada vaksinasi yang dalam konteks penyelenggaraan itu gratis, nggak ada. Jadi saya bisa sebut Undip, sudah mengadakan vaksinasi ke Undipnya. Kemudian Iluni, kemudian Gajah Mada, kemudian Brawijaya, kemudian ITS, dan hari-hari sedang menyiapkan itu adalah Erlangga dengan disupport ketua alumni yaitu Bu Kofifa Indar Parawangsa. Jadi khusus misalnya di IKA Undip itu, IKA Undip DKI Jakarta mengadakan. Ini sudah pada selesai, saya sudah 2 kali. Kecuali kalau nanti perlu booster ya. Kemudian di Jawa Tengah saya kira hari masih berlangsung. Alhamdulillah ini support kerjasama dengan beberapa pihak. Pak dari Kadin, kemudian dari Hipindo, dari Kodam, kemudian dari kesehatan, dari Pemda provinsi, Pemda kabupaten, yang itu dilaksanakan di auditorium Undip di Peruburan. Dan alhamdulillah, kalau tidak salah sampai hari ini udah 6.000 orang yang divaksin. Jadi saya ini salut kepada kita semua masyarakat dan juga alumni bahwa vaksinasi itu sekarang sudah menjadi tuntutan. Karena itu tidak hanya pemerintah, tapi juga berbagai komunitas termasuk alumni itu terlibat di dalamnya. Kemudian dari hari ini saya kira di Surabaya sedang IKA Undip juga ikut terlibat di dalam vaksinasi di Surabaya yang mendapatkan support dari Bu Gubernur itu sebanyak 20.000. Kemudian juga di Sumatera Utara ini dengan alumni yang salah satunya itu adalah sukses sehingga akan memberikan akses tadi pembiayaan dalam rangka vaksinasi. Semoga ini vaksinasi ini bisa tinggi sehingga bisa tercipta satu masyarakat yang herd community tinggi sehingga seluruh kita menjadi bagian dari perkuatan di dalam rangka menanggulangi dan menindakan COVID-19 di Indonesia ini, Pak Bambang. Pak Mukom, tadi yang menarik adalah penyelenggaraan Basuki Mowo Beo. Tapi kan vaksinnya sudah ada Pak ya, sudah disiapkan ya itu. Ya, jadi begini Pak Bambang, memang pilihan-pilihan kebijakan itu mestinya juga dikaji dari kajian keilmuan. Karena itu vaksinasi yang paling efektif menurut saya itu harus dilakukan oleh instansi kesehatan. Apakah dia puskesmas, apakah dia dinas kesehatan, dialah sebetulnya menurut saya yang memang hari ke hari itu bisa melakukan fungsi-fungsi dalam rangka vaksinasi itu. Nah, kemudian yang kedua Pak Bambang, bahwa vaksinnya gratis. Tapi proses penyuntikannya tidak sekedar tidak sekedar ketemu orang disuntikan, ya ada penyiapan, Mas. Ada tempat, ada konsumsi, ada panitia, ada ini itu dan sebagainya yang saya kira kosnya itu tidak ada bandingannya. Ada yang unit kos orang itu di Jakarta ada aturan di Jakarta itu 117.000. Tapi alhamdulillah kemarin di Semarang itu dengan keroyokan ya unit kosnya menjadi rendah. Jadi vaksinnya gratis, tapi proses penyuntikannya itu yang memang ya ada panitia dan sebagainya. Ya yang terakhir Pak Bambang, saya kira kalau panjenengan datang ke berbagai tempat umum, apakah dia pasar atau mal, vaksinasi begitu so simple. Jadi itu saya kira ini menjadi ikhtiar yang maksimal. Kalau kita lihat di berbagai tempat-tempat umum itu kemudian ada ya tenda sederhana kemudian proses vaksinasi di situ. Ini saya kira akan mendorong kita untuk mencapai pada kalau Pak Jokowi punya target itu 1 juta orang per hari. Konteksnya Jawa Tengah ini hari ini masih persoalan. Jawa Tengah itu kemarin ketika kita presentasi di Undip, Pak Gubernur menyampaikan bahwa persoalan utama adalah pengadaan vaksin. Jawa Tengah itu lebih dari 30 juta orang.
Sedangkan vaksinasi yang bisa dilakukan itu dalam 1 bulan itu hanya 2 juta. Jadi artinya Jawa Tengah itu perlu 16 atau 17 bulan untuk mencapai pada berapa yang divaksinasi. Ya, jadi karena itu Jawa Tengah itu perlu 17 atau 16 bulan. Kalau target pemerintah itu Oktober selesai, saya kira Jawa Tengah tidak akan bisa. Persoalannya ini menyeluruh secara nasional. Dalam hal ini adalah distribusi vaksin yang mungkin tidak merata. Bisa jadi juga memang vaksinnya belum ada. Bisa jadi karena expired dan lain-lain. Baik Pak Mukwam, kembali ke keberadaan Ikatan Alumni yang menurut Pak Mukwam itu merupakan salah satu ukuran capaian kinerja dari sebuah perguruan tinggi, sehingga diharapkan alumni itu pasti bukan saja potret keberhasilan perguruan tinggi, tetapi juga akan berdampak pada pengembangan perguruan tinggi itu sendiri. Nah sekarang mungkin Pak Mukwam bisa menggambarkan, ini memang sudah sangat menggembirakan ya, alumni Undip sudah mencapai puncak-puncak karir di pemerintahan, di tingkat menteri sudah ada ya, pernah ada yang jadi ketua Mahkamah Konstitusi, di legislatif Pak Mukwam pernah jadi pimpinan DPD misalnya begitu, kemudian di BUMN di mana-mana. Ini Pak Mukwam bisa melukiskan nggak posisi alumni yang berada di puncak-puncak ini? Jadi dalam konteks organisasi yang lain atau kalau misalnya adalah memang perlu ideologisasi, perlu pemahaman, Pak Bang. Jadi antara alumni dengan IKA Undip itu kan relasinya alumni banyak tapi tidak tergabung di dalam IKA Undip. Nah, ini saya kira kalau kampus bisa terbuka, Pak Bambang, bahwa apa sih sebetulnya yang diperlukan agar alumni itu bisa merilai kembali bahwa yang bersangkutan itu adalah hasil daripada proses pendidikan di kampus. Ini penting. Ya. Sehingga kami dari BPK Undip beserta jajarannya adalah, kalau kemudian kita bicara masa lalu, ada yang positif, ada yang negatif. Dalam pengertian adalah, ada konteks perkaderan sebagai alumni itu ada di kampus, sehingga suasana di kampus, proses belajar mengajar di kampus itu menjadi menjadi sesuatu banget bagi alumni. Nah ini PR kami di IKA Undip, Pak Bambang, sehingga karena ada yang merasa bahwa saya ini walaupun alumni Undip, tetapi saya ini alumni Undip alhamdulillah bisa disupport dan lain-lain. Nah, ini kerja kami dalam rangka menyatukan berbagai sumber daya manusia alumni Undip. Bagaimana agar kita secara kompeten untuk mensupport apakah dia kepada IKA Undip dan juga tadi dalam rangka indikator kinerja IKN ya Pak Bambang ya, IKN dari sebuah perguruan tinggi. Jadi kalau saya bicara personal alumni Undip, saya kira sudah melahirkan banyak alumni-alumni ya. Tadi Pak Bambang sudah menyampaikan, ada yang di aparatur sipil negara. Ya kalau bicara sipil negara itu top itu ada sekjen kementerian gitu ya. Ada dulu sekjen Kemendagri, ada Bu Dia, ada Mas yang sekarang menjadi rektor STPDN, Hadi Prabowo. Kemudian ada dirjen di Kementerian Perindustrian, ada dirjen di Kementerian Dalam Negeri, ada lagi di dirjen di Kementerian Perdagangan, kemudian di tentara juga sudah banyak yang sampai pada tataran bintang 2 misalnya, di Angkatan Darat, di Angkatan Laut, di Kepolisian, kemudian juga di perbankan. Saya kira politik ekonomi menjadi salah satu yang menarik, karena memang kata teman-teman IKV itu bahwa salah satu yang kenapa teman-teman IKA Undip itu banyak, terutama ekonomi, yang berada di dalam perbankan.
tipikal dari alumni Undip FE di Mas Bambang itu pekerja keras. Jadi dia tidak macam-macam, dia tidak berpikir struktural bahwa harus menjadi sesuatu gitu ya. Tapi memang tipe pekerja yang tekun. Ini kata teman-teman IKP. Sehingga lebih dari berapa? 5.000 lebih dari berapa kemarin itu ya. Misalnya di BRI saja ribuan orang alumni Undip yang berada di situ. Ini luar biasa. Jadi tipikal alumni Undip itu at least adalah orang yang bekerja secara tidak macam-macam, dia tekun sebagai pekerja. Jadi di kementerian juga ada, pada hari ada Pak Cahyo, kemudian juga pernah ada Pak Nasir, di polisi juga banyak. Pernah suatu kali Pak Bambang, misalnya suatu kali ketika Pak Taufik Kurniawan menjadi ketua DPR, kemudian siapa itu wakil ketua DPR itu ya. Rupa-rupanya Jawa Tengah itu home base-nya Undip juga menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dalam konteks nasional. Jadi itu saya kira input dalam pengertian dari kalau kita SWOT ya, itu kekuatan kita. Memang kita juga punya kelemahan, kita punya peluang, dan tentu kita harapan kita ke depan bahwa segala macam yang kita analisis, itu pada akhirnya saya bisa mengajak kepada seluruh alumni, ayolah kita rukun kompak. Saya kokapti tanpa melihat bagaimana orang lain, tetapi tipikal alumni Undip harus tampak di dalam panggung alumni di Indonesia ini. Alhamdulillah dari dari 68 PTN di Indonesia ini kan yang sudah dihimpuni ada 44. Yang universitas loh, tidak termasuk kedinasan, tidak termasuk institut, itu baru alumni. Dan itu berada di yang kita sebut sebagai himpun Pak Bambang, Perhimpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri. Dan mestinya Undip itu mengakhiri kepemimpinan di himpun ini pada tanggal 23-25 Juli yang lalu. Tapi karena COVID, rencana Munas yang dilaksanakan di UNS, kita tunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nah ini saya kira dalam tataran alumni, saya kira ya alhamdulillah lah, aksesibilitas, penerimaan, apresiasi dari teman-teman dia, mau bilang Iluni lah, mau bilang ITB lah, IPB lah, dari keagamaan, dan lain-lain, itu hari ini secara faktual kita bisa ya bersama-sama dengan mereka di dalam mencermati dinamika persoalan masyarakat bangsa. Dan karena itu sekali lagi bahwa kami-kami yang bergerak secara unstructured ini, Pak Bambang, dalam konteks indikator kinerja perguruan tinggi, itu menjadi faktor. Jadi manakala kemudian perguruan tinggi itu kemudian menisbikan, meniadakan, merelatifkan alumni, saya kira baik dalam konteks pelaksanaan operasional, misalnya dosen tamu. Misalnya setiap tahun itu kan ada alumni yang diwawancara sebagai bagian dari proses penilaian apakah dia fakultas, prodi, fakultas, dan universitas. Nah, karena itu saya tetap menghendaki bahwa teman-teman yang berada di struktur dimanapun, itu indirectly adalah menjadi poin bagi Undip. Just in case misalnya adalah Mas Cahyo. Hari ini Mas Cahyo menjadi Menpan RP. Kemudian di lingkungan Kementerian PAN RB, itu rumpunnya itu adalah misalnya LAN, itu alumni FISIP. Kemudian BKN, Mas siapa itu wakil ketuanya, Pak. Itu kan alumni Fakultas Hukum. Jadi rumpun, kemudian di ASN ada Pak Tasdik. Sebetulnya Undip itu dalam konteks ASN saja, ini 3-4 pilar itu kebetulan teman-teman alumni Undip berada di situ. Jadi Mas Yusuf yang diwakil kepala BKN itu Mas Yusuf. Jadi menterinya PAN-nya Mas Cahyo, di LAN-nya adalah Mas Adi, kemudian di KSN-nya ada Pak Tasdik, wakil kepala KSN, wakil ketua KSN, kemudian di BKN itu ada Mas Yusuf. Ini orkestrasi salah satu yang menarik kan. Lah, jadi itu kan pasti menjadi penilaian. Pak Cahyo diam pun menjadi poin bagi Undip. Mas Yusuf diam pun itu poin dari Undip. Untuk Undip. Mas Adi Wahyono, Mas Adi Suryanto itu Adi Wahyono juga FISIP kebetulan Mas. Nah, tapi Adi Suryanto itu yang 88 itu
itu alumni FISIP juga. Jadi itu poin juga kepada Undipnya gitu. Kemudian Mas Tasik juga poin kepada Undipnya. Lah, orang-orang tersebut dalam posisi diam saja, itu sudah menjadikan poin pada Undip. Apalagi kalau kemudian dia dinamisasi. Jadi saya kira penggambaran saya seperti itu Pak Bambang, bahwa orkestrasi kita sudah ada, hanya memang ya kalau bicara pas pasti belum. Kalau kita bicara bahwa semua alumni sudah directly aktif di IKA Undip juga belum. Jadi IKA Undip tentu menjadi bagian yang selalu berikhtiar, ayo kita melibatkan banyak orang, banyak alumni, sehingga peran-peran kita secara pribadi bisa disupport, peran kelembagaan secara IKA Undip bisa saling mensupport, dengan Undip otomatis juga kita berusaha yang relasi sistemik dalam pendidikan di ekosistem pendidikan tinggi dimanapun itu. Merasakan apa enggak ya? Jadi artinya pentingnya jaringan perguruan tinggi itu di dalam berkarir, apalagi di bidang politik ya. Jadi kan dulu pernah itu, misalnya dominasi pemerintah itu dari UI, gitu ya, Fakultas Ekonomi UI, menteri-menterinya hampir semua dari situ. Hari-hari ini kelihatannya UGM ini yang banyak berperan. Nah, bagaimana menurut Pak Mukwam? Saya kira saya dengan panjenengan implicitly ini tanpa ngomong pun kita sama, Mas. Tanpa ngomong kita sama, Pak Bambang, bahwa kita perlu jaringan itu harus. Hanya menemukan titik temu kan Pak Bambang, kalau bicara Undip itu kan mulai dari kalau kita SWOT. Kenapa ada hubungan positif? Kenapa ada hubungan tidak positif? Kenapa si A, B, C yang misalnya fakultas yang di mana Pak Bambang berada misalnya, kok selalu menjadi dinamik faktor gitu kan. Nah ini kan menarik tuh Bapak. Saya tidak sebut case ya, saya tidak sebut nama orang. Tapi bahwa itu saya risau kalau ngelihat hanya faktor itu. Karena yang terjadi adalah situasi yang penggambaran saya itu tidak harmonis. Padahal di luaran itu ya, ini yang saya harus bawa ke sana itu. Di luaran sana itu misalnya teman-teman dosen, satu aspek. Dosen di ITB, kemudian mengabdi di bidang lain di tingkat pemerintahan pusat. Oleh ITB dilepas, kamu pensiun kembali ke IPB. Kemudian di UI juga sama. UI itu oke, kalau ada dosen-dosen yang memang kemudian diminta oleh negara untuk mengabdi, dilepas, baru kembali. Nah, kemudian di agama juga begitu. Coba misalnya Sekjen Kementerian Pendidikan, yang dulu adalah direktur di Pertamina. Ya, jadi enak sekali ya Mas Pak Bambang. Pulang balik kampus di pengabdian itu begitu enjoy dan nikmatnya. Jadi case di Undip seperti apa, saya kira saya tidak perlu gambarkan, tetapi bahwa pernik-pernik ini yang harus kita hilangkan. Bahwa ke depan kita sosok sebuah ikatan alumni yang bersinergi, berjejaring, agar secara langsung itu yang dapat itu kan bukan IKA Undip, Pak Bambang. Yang dapatkan Undipnya. Jadi yang hebat bukan keagamanya, tapi kan UGM-nya. Yang hebat bukan iluninya, tapi UI-nya. Kan. Sebetulnya organisasi alumni itu kan instrumentasi saja. Jadi katalisator. Nah, karena itu kalau kita bilang bahwa bagaimana alumni dengan alma mater? Satu, katalisator. Jadi yang mengkorelasikan antara masyarakat dengan alumni, dengan Undip, itu salah satunya alumni. Jadi ada istilah Jawa itu, Bupak Pulut Ramangan-Nangkan itu ya alumni, Pak. Yang mangan-nangkan itu adalah alma mater. Makanya beralumni itu tadi saya katakan bahwa koyok legan golek momongan. Bahwa kemudian penilaian itu bukan untuk alumni betul, tapi refleksi itu nanti ke Undip dalam hal IKA Undip.
saya pernah melakukan program seperti ini itu dengan UNS maupun dengan UNES Semarang. Ketika UNS ada dua hal yang saya agak kagum gitu ya. Pernah dalam suatu saat itu 3 jam di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda secara bersama-sama itu lulusan UNS 3 orang. Nah kemudian yang lain adalah mereka ternyata bisa membangun gedung, menyumbangkan gedung. Artinya seluruh itu ya alumni UNS itu menyumbangkan gedung di kampus UNS. Nah itu apa komentar Pak Muko? Jadi gini Pak Bambang, itu kan suatu kan hari ini Pak Bambang. Hari ini adalah 3 jam itu alumni UNS. Hari ini 3 jam itu alumni UNS. Kemudian suatu kali bisa Pak Mas Bambang bisa sampai ini dalam wedangan UNS ini. Jadi yang membuka Prof. Jamal, ketuanya Mas Budiarto. Yang bicara itu dari BI Mas Wimbo, dari OJK, dari BI-nya itu deputi, pengusahanya adalah Ketua Umum API, Pak Syahid Duta Sarjono itu, kemudian pengusahanya lagi juga dari alumni. Yang menarik juga Pak Bambang, moderatornya pun juga dari alumni sendiri yang bekerja di swasta. Saya bilang ini orkestrasi yang luar biasa. Karena itulah salah satu UNS yang baru dalam tanda petik tahun 76 lahir itu. Dia tidak menghadirkan sebuah inferiority complex, tetapi bahwa kita itu anak ragil, ayo kita bareng-bareng. Nah itu memang di situ. Jadi alumni seperti itu saya kira juga ada Pak Bambang. Misalnya kalau panjenengan dia di ekonomi, peran alumni yang menjadi orang terkaya juga ada, tapi tidak kepada undipnya, tapi kepada fakultasnya kan. Saya tahu bantu ini, bantu itu dan sebagainya. Ya mungkin itu salah satu di antara sekian. Kemudian juga misalnya lagi itu gedung ya dari Pertamina, kemudian dari ada calon duta besar kita yang di Korea itu yang kerja di sebuah perusahaan swasta, juga perusahaannya memberikan bangunan gedung di Undip itu yang senilai saya kira at least kurang lebih itu 60 miliar. Banyak Mas Bambang, jadi karena itu mungkin saja dari kalau panjenengan sebagai orang pers, mungkin dari publikasi yang kurang bagus Undip itu. Ya, justru itu ini akan saya telusuri gitu maksud saya. Ya. Jadi seperti Ijaro bantu, kemudian si Mas yang calon duta besar itu juga membantu, kemudian lagi kemarin dari Pertamina juga membantu karena ada teman-teman dari Undip itu ada 2. Yang menarik Pak Bambang, ini suatu kali dalam satu meja nih, ketika itu pemerintah, Menteri BUMN baru mengangkat jajaran direksi Pertamina. Nah, datanglah saya, ada Pak Mariono ketika itu di perhelatan pernikahan di Balai Sudirman. Dalam satu meja itu ada kami berlima, karena itu tidak COVID ya. Ada bertujuh atau berlima ya, bertujuh atau berenam. Salah duanya itu Mas, salah dua. 2 orang di antara kami itu adalah direksi Pertamina, Mas. Yang satu ngomong yang lain ngomong yang lain. Jadi Pak Bambang, ini ada selain saya itu ada direksi yang lain loh Pak, namanya Pak B. Padahal di sebelahnya itu Pak B-nya ngomong Pak Mariono, Pak Mukoam, itu di Pertamina ada Pak C loh Pak, itu yang alumni kita. Padahal jejeran di antara mereka. Nggak kenal Mas. Itu memang menarik. Jadi suatu kali lagi Mas, ketika JOR Jakarta Utara itu dibuat misalnya, saya ini kan kadang-kadang nakal gitu ya. Itu waktu itu Pak Sekda Jakarta Selatan, Pak Mangara Pardede itu kan saya telepon, saya Pak Mangara, ini katanya Bapak ini adalah pejabat yang menghalangi dibangunnya JOR di wilayah Jakarta Selatan. Siapa bilang? Direktur Jasa Operasi Jasa Marga dia bilang. Ini ada direktur di sebelah saya. Akhirnya dalam satu rombongan kita nih meninjau pembangunan JOR itu antara direktur operasi dan Sekda Jakarta Selatan itu berdebat Mas. Enggak lah, udah berdebat di antara mereka. Suatu kali dua-duanya itu kami ketemukan. Gila, sampean itu Sekda, sampean itu direktur operasi Jasa Marga. Sialan katanya. Kok kemarin diadu di media katanya begitu. Ya enaknya begitu aku bilang kalau kita saling mengenal.
Jadi Pak Bambang, saya sepakat bahwa tadi saya khawatir keliru kalau ngomong bahwa yang lain hebat. Itu nggak boleh. Nah, sekarang kalau menurut Pak Mukoam ya, ini kan sebenarnya kinerja Undip ini kan maju banget gitu ya. Sekarang sudah menjadi apa PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri yang berbadan hukum. Itu kira-kira ada 10-an lah kira-kira di Indonesia ini. Jadi termasuk sudah kelas papan atas itu. Nah, apa yang masih perlu disarankan oleh alumni untuk pengembangan ke depannya? Mas, jadi kenapa sepak bola Brazil begitu advance? Kenapa sepak bola Argentina begitu advance? Kenapa Jerman selalu advance, Spanyol advance? Lain persoalan dengan Uruguay misalnya. Uruguay itu menang di tahun 34, 38 gitu kan. Dan Uruguay tidak pernah up lagi menjadi juara dunia. Inggris boleh, itu kan di tahun 66. Tetapi sirkulasi juara itu kan ya kira-kira antara tidak banyak ya yang namanya sirkulasinya negara unggul di sepak bola itu ya tidak jauh tuduhan kita. Kalau Amerika Latin ya paling-paling itu 3 ya apa namanya Brazil, kemudian Argentina, kemudian Uruguay, tambah lagi Meksiko. Nah, sama dengan perguruan tinggi Pak Bambang. Sama dengan tinju. Tinju itu juara bertahan itu lebih berat daripada penantang. Sama dengan perguruan tinggi. Jadi boleh hari ini Undip sudah tidak lagi menjadi perguruan tinggi yang merupakan dalam istilah anggaran itu adalah pengguna anggaran ya. Kuasa KPA. Hari ini sudah PTNBH berdasar pada PP 52 tahun 2000 PP 5 tahun 2000 berapa itu yang baru itu. Nah, menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Memang kelembagaannya berbeda. Proses otorisasi berbeda. Kemudian juga ada proses di dalam pertanggungjawaban keuangan juga berbeda. Nah, ini yang memang ini semua dalam konteks keswadayaan ini sudah Undip itu beyond Undip sendiri, tidak tergantung dari yang lain, termasuk dalam anggaran APBN itu. Maka menjadi sesuatu yang competitiveness-nya tinggi, menjadi sesuatu yang advance, tetapi pada saatnya menghadirkan kewajiban-kewajiban yang juga tidak ringan. Ya. Just in case misalnya UI Pak Bambang Jogja, UI itu dia swasta, dia tidak termasuk itu semua. Dia termasuk satker pemerintah juga bukan, PTNBH apalagi gitu kan. Tapi bahwa elastisitas manajemen yang dilakukan oleh UI itu sama juga barangkali USM ya. Itu luar biasa kan. Accountability-nya, dinamikanya luar biasa. Dari karena itu kemudian kalau misalnya sebelum USM, sebelum Undip punya pom bensin, kalau panjenengan datang dari Tuntang ya, dari Tuntang ke arah Salatiga bicara ada pom bensin, itu UI punya. Itu saya kira 15 tahun, 20 tahun yang lalu sudah UI sudah seperti itu. Nah sekarang begitu PTNBH, Undip juga punya pom bensin yang di sebelah kanan begitu masuk di kampus yang dari Tembalang itu. Jadi memang dalam konteks kategorisasi perguruan tinggi PTNBH itu berimplikasi pada sejumlah dan kewajiban. Nah ini memang bagi Undip tidak mudah. Karena itu peran-peran di luar ya, peran dari swasta, peran dari pemerintah, peran dari alumni, peran masyarakat dalam mensupport Undip itu tidak bisa dihilangkan. Dan dengan demikian, apakah kemudian kalau Undip itu dengan PTNBH itu bisa bertahan? Itu tadi saya sampaikan bahwa juara bertahan lebih berat daripada penantang. Jadi harapan kita bahwa Undip dan PTNBH ini tidak membuat pimpinan Undip itu terjebak pada pengelolaan uang yang memang complicated.
Jadi kalau perguruan tinggi yang masih menjadi apa namanya pemerintah itu, yang kelasnya kelas 3 itu kan cuma tanda tangan doang. Duit kan dari pemerintah semua ini. Kalau ini kan golek dewe, dipakai sendiri, kemudian dipertanggungjawabkan sendiri, dan itu semua melalui proses pendekatan yang akuntabilitasnya tinggi dan BPK pasti masuk. Ya, Pak Mukom tadi menyebut-nyebut tentang USM ya, Universitas Semarang. Jadi universitas yang namanya diambilkan ketika sebelum dinegrikan jadi Undip, kemudian apa namanya yaitu muncul lagi menjadi USM dan itu didirikan oleh para alumni Undip. Nah, bagaimana menurut Pak Mukom? Ini kan seperti apa ya warisan alumni gitu. Baik, Pak Bambang saya kira salah satu yang berada di dalam USM juga saya kira ya, sebagai dosen dan masalah. Saya masuk dari begini Pak Bambang, bahwa USM apakah punya relasi dengan IKA Undip? Pasti ada. Kemudian bagaimana menggambarkan itu? Jadi ketika yayasan itu belum diatur dalam undang-undang, ketika itu masih peraturan mengatur bahwa organisasi boleh mendirikan yayasan. Kemudian yang kedua adalah ketika yayasan itu diatur di Undang-Undang tahun 2001, kemudian ketika yayasan itu diatur di dalam Undang-Undang tahun 2004 tahun dasar yang terakhir. Yang itu ditandai yang terakhir itu dengan adanya pembina, pengurus dan pengawas. Undang-undang sebelumnya itu ada pengurus dan pengawas. Nah, undang-undang sebelumnya itu tadi saya sampaikan bahwa organisasi boleh mendirikan yayasan. Maka di tahun 87 itu Pak Bambang, bahwa mohon maaf saya sebut nama Pak Yutata, ketua alumni Undip. Kemudian Insinyur Wijatmoko, alumni Undip. Kemudian Pak Untung Praptoharjo, alumni Undip. Bersama-sama mendirikan yayasan alumni Undip. Jadi moralnya di situ Pak Bambang. Legalitasnya di situ. Norma hukumnya di situ gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian bukan tidak ya. Itulah satu fakta di masa lalu bahwa bertiga ini mendirikan yayasan alumni Undip itu atas nama DPPK Undip. Nah, terus kemudian seiring dengan perbaikan regulasi di tingkat pemerintah, ya kan gitu kan. Kemudian ada pengawas, ada pengurus, ada pengawas. Ya, otomatis ini menyesuaikan. Nah, awal pendirian komitmen dari para pengurus IKA Undip itu yang dikomandoi Pak Yutata almarhum, itu adalah komitmen kelembagaan, bukan individual. Jadi karena itu Pak Bambang, support dari Undip zaman Pak Rektornya adalah Pak Mulyono Trastoternoyo, saya kira memberikan support luar biasa. Dalam bentuk apa? Silakan Atmotirono dipakai. Nah, seiring dengan kemudian, yang ketiga adalah dalam tatanan struktur organisatoris. Pengurus yayasan ini setiap 4 tahun ketika IKA Undip berubah juga harus mendapatkan pengesahan dari IKA Undip. Jadi 3 ini mengindikasikan bahwa secara historically, secara finansial, kemudian secara formal kelembagaan negara, kemudian secara formal IKA Undip, 4 aspek ini memastikan bahwa yayasan itu ada korelasi dengan IKA Undip. Seiring dengan perjalanan waktu, ada satu milestone yang saya kira perlu saya sampaikan ketika organisasi tidak boleh mendirikan yayasan. Nah ini kan persoalan di situ muncul. Nah ini bagaimana sudah ada. Kalau dia niat perspektif positif, kembalikan dong ngomong dengan IKA Undip. Ini bagaimana Pak Indarman, untuk Pak Indarman ketika itu kan. Atau sebelumnya atau Mas Git Pramono,
Mas Sigit. Mestinya dikembalikan. Ini bagaimana kalau ada regulasi macam ini? Tidak kemudian, mohon maaf, tidak ada privatisasi. Yang terjadi kemudian milik private kan. Inilah, klaimnya adalah milik alumni, klaimnya ini, tapi sebetulnya perilakunya privatisasi sudah. Kalau tidak salah kan itu ex officio pengawasnya selalu ketua IKA Undip. Jadi begini, pejabat tertinggi yayasan tersebut alumni Undip. Pejabat tertinggi, Mas. Nah, yayasan ini berkembang tadi saya katakan, ketika ada pengawas dan pengurus, ya pengawasnya dari IKA Undip. Ketika ada badan pembina, pengawas dan pengurus, pembina yang harusnya alumni Undip, apa ketua umum ex officio. Tetapi saya berjalan waktu, Mas Bambang, saya kira Mas Bambang paham betul bahwa perubahan-perubahan notaris bisa dilakukan dalam waktu sekian setiap 4 tahun sekali. Dan itu saya memastikan bahwa kemudian sampai pada satu titik IKA Undip tidak punya kewenangan apapun terhadap yayasan alumni Undip. Jadi kemudian ketika Pak Mariono, ketika Pak Endarman, kita ngobrol, diskusi panjang lebar, dia ada jadi pengawas. Ngapain jadi pengawas? Ini milik kita bilang. Jadi Pak Bambang, saya kira ini menjadi salah satu materi hasil Munas yang lalu bahwa poin terakhir itu menyelesaikan hubungan hukum antara IKA Undip dan Yayasan Alumni Undip. Dan alhamdulillah sudah tiga tim dibentuk, Mas. Jadi dulu semoga ini bisa berhasil dengan baik dan teman-teman yang ada di OSM Yayasan itu jangan jualan alumni Undip deh. Karena apa? Kalau itu misalnya Yayasan Telogosari, mungkin ya, karena itu berangkat atau di dekat perumahan Telogosari, mungkin tidak akan selaku kalau itu atas nama IKA Undip, Mas. Oke, Pak Mukam, ternyata udah panjang kita diskusi ini waktunya. Nah, terakhir aja, apa yang Pak Mukam sebagai sekarang pejabat tertinggi di IKA Undip mengharapkan organisasi IKA ini tadi di seluruh Indonesia? Jadi alhamdulillah, Mas, be coordinate. Jadi koordinasi bagus ya. Teman-teman DPD, DPC koordinasi dengan baik. Kemudian teman-teman alumni yang ada di komunitas prodi, komunitas kegiatan mahasiswa itu well coordinate, berkoordinasi dengan baik. Apalagi yang fakultas. Jadi ini yang saya kira menjadi jangkar untuk bisa mengakumulasi jumlah aktivitas alumni. Karena memang kalau hanya berdasarkan pada satu tools misalnya hanya IKA Undip, itu teman-teman belum tentu itu adalah directly itu bisa merasakan kemanfaatan. Justru yang indirect itu misalnya alumni PAT ya, sekarang pendidikan ahli vokasi itu Pak Bambang, dia bentuk yayasan, dia ada panti asuhan, itu indirectly itu dia pengakuan kepada IKA Undip itu melalui proses-proses aktivitas yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan yang UKM tadi, unit kegiatan mahasiswa seperti itu, atau kemudian melalui fakultas. Ini yang saya kira, saya terima kasih kepada berbagai macam komponen alumni Undip yang memang secara tidak langsung, cara menyintai IKA Undip itu tidak mesti langsung IKA Undip, tapi melalui kegiatan-kegiatan prodi, UKM, dan lain-lain yang hari ini saya pastikan di berbagai tempat alumni itu terjadi, mulai dari di Aceh, kemudian di Kepri, kemudian di Riau, di Sumatera Selatan, di Lampung, kemudian di Banten, DKI Jakarta, apalagi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, ya, kemudian Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Timur, ada Balikpapan, Samarinda, dulu ada Sangatta, kemudian di NTB, kemudian di Sulawesi Selatan, kemarin juga akan ada pendirian itu Sulawesi Tenggara dan di Papua, Pak Bambang, peresmian kepengurusan. Tapi karena sekali lagi karena kita sedang terpandemi COVID, sehingga kita tidak bisa melakukan pelantikan, belum dilantik di Sulawesi Tenggara dan di Papua.
Jadi saya suka sekali dengan acara kita hari ini, Inspirasi Bangsa, yang semoga ini bisa juga menginspirasi alumni yang sudah berada di mana, Pak Bambang. Karena accountability kita tidak sekedar pribadi, tapi akan ditanya, Pak Mukom alumni mana dulu, Pak Bambang alumni mana dulu. Nah, ketika kemudian refleksi pertanggungjawaban ini tidak ada, nah itu kan tidak baik. Semoga Inspirasi Bangsa ini juga bisa menginspirasi, merefleksikan teman-teman saya dari alumni yang semoga dengan mendengar acara ini bisa terlibat secara baik di dalam proses berikan undip di kemudian hari, Mas. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Mukom, Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Alumni Undip. Sayang sekali ini sudah termasuk wawancara yang panjang tadi. Mudah-mudahan ini menggugah kita semua, bukan untuk bersaing, tetapi kan kita harus berprestasi maksimal di dalam peluang-peluang yang memungkinkan. Sukses Pak Ahmad Mukom, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.